Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan yang akan mengimarahkan, memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha, dan tidak dia takut illallah, kecuali hanya kepada Allah saja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan ayyakunu minal muhtadin, termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah menyembah sesuatu selain Allah. Baik, melanjutkan kajian kita. Judulnya wisata religi ke masjid-masjid tertentu dalam rangka tertentu, dengan maksud-maksud tertentu dan misi-misi tertentu. Berarti kupasan kita pada kini hal-hal yang berkaitan dengan itu, sesuai dengan urutan. Kepatang kan berhias, berkamek-kamek ria menuju masjid, berharum-harum, berwangi-wangi menuju masjid. Sekarang berwisata menuju masjid. Yang pertama dulu, bahwa masjid itu adalah suatu tempat yang di situ dibangun, suatu bangunan di mana orang-orang melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam berjamaah, termasuk salat Jumat. Maka dikatakanlah tempat itu dengan masjid, yang dibangun di atas tanah wakaf, karena tidak ada milik pribadi. Masjid itu dibangun di atas tanah wakaf, tidak ada masjid keluarga. Kalau sudah jadi masjid, itu sudah boleh dipakai, dimanfaatkan oleh siapa saja untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah 5 kali sehari semalam. Pengurus hanyalah mengurus. Masjid bukan milik pengurus, masjid bukan milik kampung, bukan milik negari, bukan milik siapapun juga. Masjid milik Allah. Wa annal masajida lillah. Dalam surat Al-Jin, masjid itu hanyalah kepunyaan Allah, didirikan hanyalah untuk beribadah kepada Allah dimanapun tempatnya. Itu satu. Yang kedua,
tempat terbaik dan yang paling Allah cintai di permukaan bumi adalah masjid. Ahabbul biladi ilallah. Ahabbu yang paling dicintai Allah. Ahabbu. Jadi ahabbul bilad, negeri tempat yang paling Allah cintai adalah masajiduha, adalah masjidnya. Wa abghadul bilad, abghad yang paling dibenci, yang paling tidak disukai oleh Allah adalah aswaquha, pasarnya. Maka siapapun yang datang ke masjid berarti datang ke tempat yang terbaik, tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah senangi untuk dikunjungi. Cuman kedatangan ke masjid itu harus niatnya untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Di atas dunia masjid itu sama semua, besar atau kecil, indah atau biasa, sudah lama atau baru, sama saja, tidak ada nilai lebih. Yang punya nilai lebih masjid 4: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Quba. 4 tuh. Ke tempat yang 4 itu boleh kita sengaja datang untuk beribadah. Di Masjidil Haram sengaja kita ke situ ziarah untuk beribadah, dinilai sama dengan 100.000 kali lipat dibanding dengan salat di tempat masjid biasa. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Di Masjid Quba sama dengan umrah. Enggak umrah. Kalau Masjidil Aqsa tempat orang perang sekarang, enggak bisa ke sana. Salat terbaik dilakukan di kancah pertempuran. Nilainya 1 juta 1 kali salat. Maka di Palestina, siapa yang salat di situ, kalau orang betul-betul berjihad, membebaskan negerinya, memperjuangkan agamanya, salat dia di kancah pertempuran, sedang perang berkecamuk. 1 kali salat sama dengan 1 juta kali salat di tempat yang lain. 1 juta. Selebihnya biasa saja. Di Masjid Tiga Balai, Masjid Taro, Masjid Raya, Masjid Kampuang, Masjid Tengah Sawah, Masjid Tengah Ladang, ketek atau gadang, rancak atau buruk, sama, tidak ada nilai, sama. Pergi jalan-jalan ke Masjid Anu untuk pergi salat, tidak boleh. Jalan-jalan boleh, tapi pergi ke Masjid Anu untuk salat di situ, karena salat di situ padilahnya tinggi, tidak ada. Nah, itu yang ada. Saju hati sampai yang di sini. Perkaranya bukan saju hati. Perkaranya mungkin saju dirancak mungkin. Nah, sancak. Saju itu sebenarnya tidak dirancak. Saju itu tergantung kita salatnya, tidak. Itu pemuka ke jiwa. Kita sambung ke jiwa. Ke jiwa yang akan mengimarahkan. Ya'muru. Ayat, mari kita buka ayat. Innama ya'muru. Imarah. Yang akan mengimarahkan. Ana imarah memamurkan. Ana memamurkan, memakai, mempergunakan, menghidupkan, meramaikan, memfungsikannya. Untuk apa masjid itu dibangun? Namanya imarah. Imarah kau menjadi bahasa ma'mur. Lah makmurna kau gini. Batu badan saya kepuaknya. Makmur. Sama dengan umur.
umur imarah je. Bama ku umur pada umur dia salamu angok di badan kita mengimarahkan badan. Memakai, mempergunakan, memanfaatkan badan. Jadi arti imarah itu memakai, mempergunakan, memanfaatkannya, memfungsikannya sebagaimana mestinya. Jadi nangkai memakmurkan masjid Allah itu adalah orang beriman. Sebab orang beriman lah yang datang ke masjid ini tujuannya untuk beribadah. Iman kepada Allah, iman ke akhir. Orang yang tidak beriman atau tipis imannya, tentu saja motivasi mereka datang mereka ke masjid atau ikut serta di masjid, mengelola masjid, tergantunglah niatnya, apa makasihnya, apa tujuannya, ada apa di baliknya amuah juga. Orang yang menjadi pengurus masjid, menjadi pengelola masjid adalah manusia terbaik, karena dia mengelola rumah Allah, dia mengurus rumah Allah. Dia menyediakan tempat di mana orang bisa nyaman, bisa beribadah kepada Allah. Luar biasa jadi pengurus. Cuma motivasinya harus lurus. Tujuannya harus lurus. Batu-batuannya jadi pengurus untuk supaya orang bisa beribadah, berdoa, berzikir atau ta'lim yang sebaik-baiknya, menghindarkan masjid itu daripada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak disunnahkan. Itu tanggung jawab pengurus. Sejak mulai membangun, mengelola, mengurus, mencari imam yang betul-betul imam, muazin yang betul-betul muazin, marbot sebetul-betul marbot kok karo garin enggak, sebetul-betul itu pengurus. Bukan hanya bangunan. Memang ada aja orang yang pengurusku membangun kepanjang sedagaknya. Bangunan bisa dibeli miliaran tapi imam saya tidak ada. Tidak bisa cari imam, kini bangun tidak bisa, ya berlalu gajinya aja. Musajid serancaan dibelinya. Biaya miliaran bisa dibeli musajid itu menggaji imam saya, tidak ada beti. Cari imam gaya-gaya lah mati saya imam. Atau cari imam yang tidak pas lah jadi imam. Ini cari imam itu bukan hanya suara rancak, bukan pada irama, pahamnya. Paham juga. Ini tidak suara rancak berimam. Mengerti tidak jadi imam? Ayat yang dibaca itu paham tidak? Jamaahnya siapa? Ini bukan hanya pandai membaca. Jadi kaji kita kan itu. Balik kita kaji semula balik. Ya'muru. Itu dikaitkan yang akan mengimarahkan. Innama itu katanya hanya saja. Hanya saja sesungguhnya tidak lain tidak bukan namanya pembatas itu. Hanya yang berimanlah kepada Allah hari akhir lah yang akan mengimarahkan masjid. Termasuk kita. Kita datang kita ke masjid, mau salat, mau ta'lim, mau berdoa, mau berzikir, mau ibadah, mau itikaf, kalau beriman termasuk orang yang mengimarahkan. Karena orang beriman pasti kita datang ke masjid hanya semata-mata untuk mengimarahkan. Tidak ada tujuan, tidak ada tujuan lain, tidak ada motivasi lain, tidak ada di balik itu semua. Murni nyampai beribadah. Walaupun masjid itu boleh difungsikan untuk yang lain, tapi fungsi utamanya untuk salat. Boleh difungsikan untuk lain. Tapi kalau datang orang ke masjid bukan untuk memfungsikan masjid, macam-macam gayanya di masjid. Makanya perempuan tidak boleh berias ke masjid. Sebab kalau datang ke masjid itu berias, motivasi ke masjid lain. Mau pamer-pameran, memanggak niko, memanggak itu. Dikhawatirkan niatnya bisa bepesong. Tahu pesong? Pesong. Bamu ko dikaitkan pada hari akhir mengurus itu, memakmurkan rumah Allah ko tidak gaji itu. Mengelola, mengurus, mengimarahkan, meramaikan rumah-rumah Allah tidak ada gaji. Balasan nanti di Allah di akhirat. Ganjarannya balasannya daripada
Allah. Makin kuat iman orang kepada akhirat, Allah menyediakan balasan istimewa, balasan yang tinggi untuk orang yang mengimarahkan, kok imam lah, kok muazin lah, kok pengurus lah, kok jamaah yang rutin lah, dengan keyakinan di akhiratnya mendapat ganjaran besar. Itu yang memacu, yang mendorongnya, yang menyemangatinya untuk terus mengimarahkan masjid. Imarahkan dua. Yang pertama fisik, yang kedua hisi. Yang banyak fisik. Imarah fisik memperindah, memperbagus, memperbesar, memperancak, maukia, menghias-hias, membali-bali, kebali-kebali, runtuh ke runtuh, rampak ke rampak, pelok ke pelok. Itu namanya apa? Fisik. Imarah fisik. Fisik. Imarahnya sebenarnya bukan fisik, tapi hisinya. Mengimarahkan pemakaiannya, penggunaannya secara maknawi. Itu yang dikatakan Nabi, nanti di akhir zaman orang hanya berlomba mempermegah fisik, tidak pipir, fisik. Halaman 2. La taqum as-sa'atu. Tidak akan taqumu, terlaksana, terjadi. Tidak akan berdiri, tidak akan terjadi as-sa'ah, kiamat itu, hatta hingga yatabaha. Yatabaha saling berbangga, saling berlomba manusia dalam keindahan masjid. Yang dibanggakannya fisiknya, bangunannya. Yatabahawna fiha, kata Anas bin Malik, yatabahaw, mereka saling membangga, sisi luar masjidnya, keindahannya, pesonanya, rancaknya, gadangnya, tingginya. Tsumma la ya'muruna illa qalila. Kemudian mereka tidak mengimarahkannya kecuali sedikit. Yang mengimarahkan nak barang membangun banyak. Bahkan datang ke pengurusnya mencejelek bangun saja. Kurang sembahyangnya keluar. Kadang-kadang orang ngajinya asik-asik jo di luar. Cuma ke masjid mengah fisik. Anang kurang. Kau tukang kau rombak. Kau azan tahunya pilih. Orang ngajinya ada dosa kaca-kacanya. Jadi 6 pokok mananan yang tinggal. La ya'murunaha illa qalila. La ya'muru, tidak mereka mengimarahkan melainkan sedikit. Yatabahau, mereka saling berbangga, saling berbegah dengan keindahan masjid. Dilarang? Tidak dilarang. Cuma masalahnya, kok tando namanya? Tando kiamat sudah mendekat dan orang hanya fokus kepada sisi luar. Bahkan itu yang bentuknya menghabiskan dana sekian banyak. Ya, dimintakan kembali. Nah, kalau kau melebar kita ke situ kena nolak, kena komentar lo aja kan. Apa ya tabaha? Saling berbangga, saling berbangga. Habis uang untuk itu. Diminta uang sekian banyak, dicari hanya untuk itu. Sementara yang makmur dan sebenarnya tidak barang isinya. Itu namanya minik tirabis sa'ah, tanda-tanda semakin mendekatnya kiamat. Hadis di bawah, mari kita cari sebentar. Di bawah sebentar. Halaman 2. Di bawah sekali. Min iktirabis sa'ah, di antara iktirab,
Di antara mendekatnya atau semakin dekatnya as-sa'ah kiamat itu ayyura, bahwa dilihat al-hilal itu kibala. Hilal itu terlihat nyata sekali. Sehingga dikatakan ini tanggal 2. Paham maksudnya? Perubahan hari itu cepat. Sehingga lah tanggal apa lagi ni itulah tanggal 3 balik segini. Petang ko tahun 2023 kini lah tahun pember lah. Tiba hilal tadi tapi dah solat tinggi hilal. Terso baru. Hilal itu kan tanda tukar bulan. La yura ayura hilal qibal. Tidak dilihat hilal itu nyata sehingga ikut tanggal 2 saja. Ikut sudah isyarat waktu itu begitu cepat berlalu. Petang kok Oktober, inilah November lah tanggal berapa kini? 3 balik lah ya. 3 balik lah. Itu Desember lah. Sekarang tahu. Cepat asal. Fayuqalu lilailataini, maka dikatakanlah ikut tanggal 2 kosonanya dia. Wa antut takhadal masajida turuqa, dan dijadikan masjid-masjid itu sampai jalan-jalan turuk. Tidak pergi beribadah, sampai lalu, sampai lewat, sampai jalan-jalan, sampai wisata juga bisa. Entahlah tahlun atau entahlah tahlun. Turuqan, sampai jalan lewati. Udah tak pergi sembahyang, berjalan situ. Di masjid itu turuqo maksudnya sampai lewat saja, sampai lalu, sampai lewat, tak sampai ibadah, tak sampai salat, tak sampai berzikir, sampai nyo lewat. Baik lewat kalam atau lewat di luar, hanya sekedar mencaliak. Iko masjid nananutun. Sengaja pergi jauh-jauh, pergi ke kembali, hanyalah mencaliak keindahannya. Turuknya sampai berjalan dan berjalan-jalan, sampai lewat dan sampai yang dilewati. Maka makin bersainglah orang membikin masjid-masjid, bahkan meruntuhan masjid. Hanya gara-gara masjid wala lamo la tuo. Awak sena lumba barombak le. Halo, namanya turuk. Wa antut takhadal masajidan, dan bahwa diambil dijadikan masjid itu turuk, jalan. Turuk itu kan jalan-jalan. Jalan sampai dilewati, sampai lalu lalang ke masjid hanyalah untuk itu. Cari-cari foto-foto. Nak menjelang tidur foto lu. Cari selfie lu, 5 sampai selfie. Itu berkau pilih. Dan seterusnya. Bolehkah kaji bukan boleh, nak boleh kaji ko tando siapa lagi. Tidak memfungsikan sebagai masinya, sudah lain fungsi. Maka dihiasilah dengan tasyid. Tasyid. Mari kita lihat hadis ketiga halaman 2. Tasyid. Nampak tasyid? Baris ketiga. Hadis ketiga. Ma umirtu bitasyidi al-masajid. Kata Nabi, ma umirtu tidaklah aku diperintah, tidaklah aku disuruh untuk
tasyid, menghiasi, memperindah masjid-masjid. Hadis riwayat Abu Daud 448 dan Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh imam lain. Anan tasyid, yang dikatakan tasyid, meninggikan, memanjangkan, melebarkan, meluaskan, sehingga dijadikan berbagai macam model-model, bentuk-bentuk, corak-corak, ditambah dengan hiasan-hiasan dan relief-relief, lalu digantungkan berbagai macam gantungan-gantungan seperti museum. Namanya tasyid. Bisa tertangkap? Dipanjangkan, ditinggikan, diluaskan, dirombak, diganti, ditambal, dihiasi, ditempel dengan ornamen, relief-relief, kemudian dipajang segala macam pajangan. Kebanggaan orang di situ. Yang dibanggakannya adalah bangunannya, bukan mengimarahkannya. Orang lama terpesona mencari masjidnya, tidak dalam masjid. Lama terpesonanya lama mengah mencari masjid, tidak duduk di masjid, tidak tafakur, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak bersalawat, istighfar, atau tidak taklim. Lamonyo mengah baputa-puta, berjalan-jalan, balenong-lenong, mau nyunju, bersanda-sanda, itu berkamera-kamera. Ma umirtu, ma tidaklah umirtu, aku disuruh bitasyidi. Itu nan tasyid, bitasyidi al-masajid. Jadi kalau kita talikan hadis bawah, maka itu namanya antuttakhadal masajida turqa, dijadikannya, diambil dan dijadikan masjid sampai turuq, sampai jalan-jalan. Baik sampai berjalan-jalan atau sampai yang dilewati saja. Orang ke situ hanyalah untuk lewat, untuk lalu, untuk berjalan, bukan untuk beribadah. Wa ay yazhara mautul fuja'ah, dan yuzhar, telah nyata, telah banyak nampak kematian mendadak. Aku camai-camai lah kok. Namanya mautul faja'ah atau fuja'ah, kematian tiba-tiba, sekonyong-konyong, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Dan tiba-tiba kematian sekonyong-konyong, tidak ada aba-aba, tidak sakit, alun tuo, tak mangga-mangga saja, mati saja. Itu namanya fuja'ah. Ada fuja'ah, ada faja'ah. Keduanya sama, fuja'ah, faja'ah. Fuja'ah tiba-tiba, yang jelas sekonyong-konyong tiba-tiba. Makin nampak, makin nyata kematian yang sifatnya seperti itu. Kalau sesuatu orang mati kan sakit-sakit loh, tua-tua. Ini enggak. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, bahwa daripada salah seorang sahabat mengatakan begini, mautul faja'ah, kematian yang tiba-tiba, kematian mendadak atau kematian sekonyong-konyong itu adalah akhzatu asaf. Akhzatu asaf, membawa penyesalan. Sebabnya serangnya mendadak. Serang mendadak tiba-tiba, sehingga orang yang tidak siap, maka dia akan menyesal, membuang-buang waktu. Akhzatu asaf.
Kematian tiba-tiba itu akhzatu as-saf. Di situ enggak ada. Jangan cari panik celik situ. Namanya siksaannya datang sekonyong-konyong dan menimbulkan penyesalan. Karena orang enggak siap. Enggak siap. Sebab kalau sudah datang dia enggak bisa ditunda. Enggak bisa dimajukan. Kalau terapel bisa becah. Becah apa badak aja bisa. Tiba terapel laman. Oh, sebentar. Ada sementara lupa membuat badak. Minyak angin lupa terasongan terkena bisa. Tapi kalau terapel lancik lah datang malakul maut, tak ada yang becah. Ini tiba-tiba sekonyong-konyong. Sehingga menimbulkan penyesalan dan penderitaan. Orang tidak siap. Tidak berbekal dan tidak berbenah. Apalagi dia menganggap lah mulai. Nanti kicuah tu ikut lah mulai. Bang kalau mulainya sihat. Sihat. Masih talo. Mengah. Talo berjalan-jalan. Jogging. Lapang kantin tu talo dah. Sekian kelilingnya. Jadi masih merasa fit, makan bagi lama lalu lah suah baru je. Aduh, gigi kan ada tangga. Jadi nanti ada. Jadinya tidak siap. Tiba-tiba datang. Namanya akhzatu as-saf. Datang tiba-tiba sekonyong-konyong. Mereka awak kini kau kan tak siap. Arti tak siap, awak namanya kau kematian. Awak sihat, awak bisa keluar. Tiba-tiba datang sama dekat mau di pintu tu. Marilah. Kan dah siap tak? Masuk pintu tu. Dua juga. Yang biar nongok awak. Atau dua nasi kuah. Lalu payah lain. Tak bisa ambil cah tu. No akhzatu as-saf. Serangan, siksaan yang datang secara tiba-tiba membawa petaka dan penyesalan. Karena tidak siap. Cuman bagi orang mukmin, namanya takhfif. Takhfif 'alal mu'min. Mautul fujaati takhfifun 'alal mu'min. Kematian tiba-tiba sekonyong-konyong itu bagi orang mukmin adalah keringanan. Bang kau keringanan? Tidak sakitnya. Orang lain tidak panik dia mengingahi. Tak panik mengingahi orang lain, mau nyian. Paling-paling terlalu sakit pagi tengah hari lapai. Keringanan baginya sendiri keringanan, bagi orang keliang pun keringanan. Takhfif ceklah itu namanya rahmat ceklah. Keringanan dan rahmat. Cuman bukan berarti inyo tidak merasakan sakratul maut. Sakratul maut dirasakan. Tidak keringanan kau tidak lama menderita. Kan ada orang yang berbulan, bertahun malah. Sampai pasai orang menggiloi. Gilo atau menggiloi? Pasai orang panik. Mengurus. Dimuncung no tak keluar no. Di hatinya entahlah, dimuncung no tak keluar. Di hatinya kau dapat cepatlah meninggal. Panik pak. Bagi orang yang merawat sebenarnya kan kadang palunya. Kadang apalagi orang gaib. Bagi orang yang mengalami itu mampu dosa. Cuma tidak semua orang siap. Anan takhfif kau tidak lama sakit. Paling-paling tak lalu sementara pandang bawa orang pergi suai lalunya. Takhfif. Cakap duduk-duduk aja sih kau. Tu beliau mengecangkan cakap palu. Awak ambil no minyak aku namanya. Minyak sekonyong.
Itu beliau minta minum, mau ambil minum tu bawa ke suara tu lalu meleh. At-takhfif. Takhafayafa. Takhfif, keringanan. Keringanan bagi orang mukmin. Kenapa? Nyolah siap. Maka jadilah kita orang mukmin yang siap kapanpun dijapui, kapanpun tiba, kita bisa berangkat. Takhfif dan rahmat itu. Nah, di akhir zaman baiknya mukmin ataupun kafir, muslim ataupun tidak, taat ataupun tidak, akan terjadi kematian sifatnya tiba-tiba, sekonyong-konyong, mendadak. Jika yang mati itu orang mukmin, keringanan dan rahmat. Tapi jika yang mati itu orang yang durjana, orang maksiat, orang kafir segala macam, itu namanya serangan yang tiba-tiba yang akan menimbulkan petaka dan penyesalan. Tuh, seiring mah. Itu tidak akan terjadi kiamat, melainkan orang masa sudah dekat, kemudian masjid dijadikan orang sebagai kebanggaan, saling bersaing, saling berlomba, saling berbangga. Lalu masjid itu jadikan orang tampek jalan-jalan atau tampek orang melinteh turuk. Bahkan kita sendiri pun terbawa hanyut loh. Awak aku terbawa hanyut. Wak calik masjid orang Antiang candi wak celancak, barasiah rancak, laweh, bagana begini. Kadang-kadang kecewa itu menciang ulang loh. Menciang pengurus masjid itu untuk merombak masjid. Biati yang celiak. Sebenarnya piti di masjid kan boleh rungguan doh. Tunggu ada sepengenah orang. Di masjid piti tidak boleh tunggu doh. Kalau tunggu, mapangena orang, kamu rombak, kamu nuka, kamu ganti, kamu rampaan, atau meruntuhan. Aduh, memang kau tekanan untuk kari kecah. Bila ke pasar, tidak mau piti wak, tidak pengen nak kembali. Tapi kalau piti wak, aduh sana kembali. Ada piti di bank, berapa piti di bank, pengurus masjid, piti di bank kini ko aduh 1 miliar, aduh bapak jalan pengenanya angke dia nueh. Seketik rusak diganti, Kena ada tren lah, no? Tren di masuk sanu petang pengurus nak ada nak berganti masjid. Jadi itu lo jadi cibiran. Apa pemahaman seperti itu yang harus dirombak? Nabi tidak diperintah oleh Allah untuk mempergadang-gadang, memperancang-rancang, mempelai-pelai, mempertinggi masjid, menghias menguki-uki, enggak. Masjid itu cuma cukup sederhana. Bisa orang salat, bisa membelah tanang, nyaman, tak tergaduh orang sudah. Cuman kalaulah banyak orang tak itu pertanda namanya. Lah banyak orang berbangga, pamer, pertanda minik tirap, makin dekatnya kiamat. Makin dekat kiamat. Dan seterusnya. Termasuk makin dekat kiamat, ya takarabaz zaman. Waktu itu sangat dekat. Diakui tidak, ya makin dekat. Petang ke awal tahun kan? Kan petang ke awal tahun baru. Inilah akhir tahun loh. Oi. Karena hias, enggak. Tuh. Awak nak wakaf ko caliak kama ka wakaf. Awak piti ka wakaf. Nan dikatakan wakaf secara bahasa menahan. Wakaf tu menahan berhenti. Pada mulanya di Arafah tu wukuf. Karena orang berhenti menahan diri situ agak setengah hari.
Lalu setelah baca Quran, tiba di perhentiannya wakaf lo namanya. Berhenti situ. Ya wakaf berhenti, diam. Nah, berarti kalau kita mewakafkan, dan kalau wakafkan barang. Mewakafkan barang. Barangnya ditahan, manfaatnya diambil. Tidak ada orang wakaf itu dah. Yang ada wakaf harta. Nah, jadi kalau kita ke wakaf, supaya wakaf itu bisa dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan, caliak kama arato kita tahan. Nyamu kalau ditahan, dijual tidak boleh, diwariskan tidak boleh, ditukar tidak boleh. Barangnya tak itu. Mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, itu yang diwakafkan, tidak piti. Iya, amo kasara menara maru. Kasara menara. Amo ingin menjalihan itu tentang wakaf dulu. Sebab kalau ibu pakai piti pasti wakaf. Tidak mungkin zakat. Lalu ada orang menghias-hias saja, mau ke-oke para jalan-jalan. Apa piti na bagian kaya namanya? Piti na kita sumbangan, piti apa namanya itu? Ini wakaf. Itu mau kau terang wakaf itu dulu. Nah, ini wakaf kok dapat diambil orang faedah, manfaat, gunanya. Makin dipakai orang, makin bagus. Aku wakaf wah. Aku wakaf. Jalih sasarannya. Tapi kalau kita wakaf fiti saja, tidak jalih. Infak wakaf. Kau guna wakaf, tidak jalih. Because terletak sepitih kau di bank. Lalu dipakai orang untuk menghias-hias. Apakah itu tujuan kita wakaf? Berarti terbuang-buang piti kita. Tidak ada manfaat kan? Kita cek. Tidak ada manfaat untuk apa? Tapi kalau dia wakafkan orang, kau manfaat kau. Pambiak kibasuh untuk minum guru. Saya bekai. Mik untuk ngaji. Alai meja, lapik. Seakan kipe angin. Alai. Ria terpakai. Cilakuang terpakai. Quran terpakai. Itu. Jadi kalau kita wakaf, jalan-jalan, kamu akan dipakai. Apalagi piti nak barang. Sudah piti nak barang, beko terbuang-buang. Besok itu keran cek balik rumah. Tiba lo mulai baru. Tukar lah, 6 petang nampak. Nak tukar, habis. Pi wakaf semen, baru mantap. Wakaf kasiat baru. Wakaf basi baru. Wakaf beli batu. Beli bata. Wakaf untuk memasang lampu. Iya, wakaf. Netahan. Wakaf ngah. Wakaf kue bulu. Tak bisa wakaf. Kue bulu wakaf. Dimakan orang besok lah robahnya kan. Lalu. Jadi wakaf itu artinya menahan. Tahan. Aslinya ditahan. Manfaatnya, faedahnya. Pakai. Itu wakaf. Mewakafkan ikuah. Aku tahan, dijual tidak, diwariskan tidak, diagihan tidak, ditukar tidak, tetap tahan apakah salah manfaatnya. Wakaf namanya Pak. Alah Bu, nanti jawab. Bagus, luar biasa. Cak sama saya. Cukup cak je kita nyorang salah. Boleh. Mewakafkan orang kembali cek. Kita cek mesti boleh Bu. Tapi cek cakap tu tentu tidak senilainya, tidak sebanding dengan lapik misalnya atau lantai atau tiang. Sebab sifatnya lah pernik. Datang kau tidak? Orang mewakafkan ke masang lampu. Masang lampu baru. Lampu lama lah pecah lah cahaya. Tukar jaringan. Wakaf lah.
nilainya, manfaatnya lebih hebat dibanding dengan awak kau cek masjid. Itu jelimet awak seleh. Jelimet awak. Bukan tak boleh tapi pandai alhamdulillah. Kalau ibu baca saudaranya jangan anu kaji orang ku di demo orang kamu. Kembang luaskan salah bu. Dikembangkan, diluaskan. Sama apa ini? Karena yang mau saji sebenarnya mau saji adalah bisa dipakai untuk beribadah. Itu nama saji. Nyaman, tenang. Nah lain itu namanya sangguannya, suntiangnya. Awak kan gila disuntiang panjang sih. Nah, bukan tak boleh ya. Cuman salah satu makin dekatnya kiamat, orang berbangga dengan megahnya masjid. Jangan salah. Bukan tak boleh wakaf. Orang hanya pamer, berbangga, berlomba dengan keindahan fisik masjid. Itu namanya miniktirab, makin dake. Jangan salah kesimpulan. Ana salah kesimpulan. Jadi tidak boleh kita bangun masjid. Itu salah kesimpulan. Tidak boleh kita merombak masjid. Itu salah kesimpulan. Tidak boleh kita tukar masjid. Salah kesimpulan. Tidak boleh mencari masjid. Salah kesimpulan. Cuma kalau habis memang pitih untuk itu, baru kan ya. Karena dana itu banyak tersita untuk itu, fakir miskin, anak yatim, pendidikan, orang telantar, orang susah, orang-orang sakit, orang-orang menderita, banyak yang tidak tersekolah, pitih habis untuk contoh. Orang ke masjid amuah menyumbang banyak-banyak, tapi ke sekolah tidak. Padahal sekolah itu tidak kalah dengan penting. Masjid lah ada laman, pergi sekolah payah membayar sekolah anak sih. Ada yang cabut sekolah, tidak tabayar sekolah. Orang pembangunan berhutang, tidak ada orang bantu. Saya kira begitu bandingannya. Jadi yang kita kaji adalah makin dekatnya, pertanda makin dekatnya kiamat ini. Bukan tak boleh ya? Bukan tak boleh ya. Nah, salah paham ya? Cuman berkelebihan menghiasi masjid itu namanya mubazir. Kelebihan, mubazir, israf. Yang kedua, Nabi tidak diperintah untuk itu sebenarnya. Nabi tidak diperintah untuk menghias-hiasi berkelebihan cukup. Kalau rancak, kita setuju rancak. Mato condong kena rancak, selero condong kena lama. Itu tidak mungkin lah baca lemok semua saja kena rancak. Nak sekedar lah, tapi berkelebihan itu yang dicela. Balik kita ke kaji pangkah. Kaji pangkawa setentangan berwisata. Tujuh dulu cik. Wisata ke masjid-masjid. Nah, balik kita kaji pangkah. Halaman pertama. Bunyi dalil yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, jangan atau tidak boleh bersangatan, memayah-mayahkan rihal, memayah-mayahkan berpergian, berwisata, berpergian atau melakukan perjalanan merihal, illa melainkan ila salatati masjid, melainkan kita boleh melakukan perjalanan berpayah-payah, menderita, sukar, namanya tusyaddu, bersangatan, melakukan perjalanan boleh kepada 3 masjid, ila salatati masajid,
kepada 3 masjid. Yang pertama, Al-Masjidil Haram. Boleh kita mengguam pitih, bakacio, batekat untuk pai ke situ. Pai ke situ, bersungguh-sungguh kita berusaha untuk bisa sampai situ. Boleh? Ke Masjidil Haram. Wa Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sama pula dengan datang ke Masjid Rasul, itu Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Jungguan piti, bakacio, menabuang. Ada rencana awak ke ziarah, kama ziarah ke pusaji Nabi, ke Kuba, atau ziarah kama ziarah ke Masjidil Haram, baru boleh. Tapi tidak boleh kita sangat-sangat mana bakecium mana buang ziarah kama ziarah. Kamu saja anu. Tidak ada nilainya dah. Nilai ibadahnya tidak ada dah. Yang ada cuma ingin melepaskan keinginan kepo, wak kepo, ingin tahu. Cuma nilai ibadahnya tidak ada. Berulang boleh? Nilai ibadah tidak ada. Sebab tidak lebih lo salat sinan pahalanya dibanding dengan masjid apa? Anin tak ada nilai ibadahnya tak ada. Sebab kita tidak boleh sengaja pergi ke masjid anu menyangka situ ibadahnya tinggi nilainya, tidak boleh. Pergi kalau untuk melapihan keingintahuan pergilah katanya. Pindah ibadahnya. Namanya perjalanan mubah. Perjalanan safar yang boleh. Nilai ibadahnya tidak ada. Ini tidak berdosa tapi boleh. Karena kita tidak suruh pergi berjalan-jalan mencari masjid. Nanti sudah kita ke beribadah ke masjid. Ada 3 masjid yang boleh kita sengaja beribadah sini. Masjidil Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Jadi tidak boleh kami pergi ke pasir. Pergilah saya menagah, kan ada nama. Pergilah. Kalau 3 kali pula balik sana. Lah 3 kali kan? Apa ini? Besok beli seragam baru boleh. Beli seragam baru, jilbab baru. Pergi balik situ. Tak ada larang. Boleh. Tapi jangan dianggap mempunyai nilai ibadah. Salat di situ, pahalanya sekian. Malah panik, pergilah. Tidak masalah tu. Nya 6 buliah, wak. Pergi ziarah ke masjid untuk beribadah 3 masjid ikutnya. Atau tambah hampir Kuba saja. Itu saja. Pergilah ke masjid 0 km. Tak salah ya. Mengapa ke masjid Terapuang? Ke masjid Anyik ke pergilah, tak salah. Tak ada menaga. Cuma jangan dianggap ibadah, perjalanan ibadah. Tak. Karena memang tidak ada kita disuruh mengunjungi masjid untuk jalan-jalannya. Ada pergi ke masjid untuk salat beribadah. Bangga tentu bangga, wak. Encak-encak masjid negeri wak bangga, wak. Encaklah bangga. Tidak masalah bangga. Tanda orang Sikoko tinggi perhatian ke masjid, boleh. Tapi yang tadi yang kita bilang balik. Jangan berpayah-payah, bersusah-susah untuk pergi ke melakukan perjalanan ibadah. Baru boleh kita berpayah-payah, bersusah-susah pergi ke 3 masjid. Kira-kira begitu. Kau dalam masjid yang sudah cek lagi, bisa mau kita tahu lah. Rancak masjid yang berpintu.
Isamakah nilainya salat di masjid anu, di masjid siku sama? Tidak ada beda. Tidak sampai lo nilainya sambayang di masjid anu dapat nilai 100 kali lipat. Kalau masjid anu tun dapat lo nilai sekian ratus. Sama nilainya. Paling-paling beda nilai wak, khusyuk tidak khusyuk wak. Nah, itu sebeda nilai. Sambayang wak senang khusyuk, bang khusyuk senang, ya khusyuk lah. Imamnya bujang. Nah, itu kan lah ya. Suara rancak. Itu kan lah penunjang tak? Semua syukur. Iramanya irama orang Mekah, ini tak masalah. Itu bukan faktor musajid itu, faktor kekhusyukan. Malah bawa ke salat situ, sinan salatnya tenang, imamnya fasih, barasia, besar, tidak masalah. Itu faktor yang membentuk kekhusyukan, fokus. Tapi dan di luar itu kan tidak membentuk luar. Lapang alamannya, bunga-bunga, kencak, bau-kioki, bego-bego, taman sih. Saudara semang dapat minum kopi. Itu nak membantu kekhusyukan tu lah. Membantu refreshing, Pak. Man ghada ilal masjidi, siapa yang ghada berangkat ke masjid. Ghada berangkat berpagi-pagi datang ke masjid. La yuridu, tidak dia menghendaki, menginginkan datang ke masjid itu illa melainkan untuk yata'allama khairan, mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarki kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu, pahalanya, ganjarannya sama dengan pahala haji yang sempurna. Maka itu yang doanya. Baik kamu saji, di situ ta'lim, di situ ada tadarus. Tadarus kan mempelajari Quran, ada ta'lim, tidak ada motivasi, tidak ada tujuan hanya untuk itu. Kau tidak beraja, maja. Kau tidak maja, beraja. Kau tidak hadir miang dengan ikhlas. Tidak lo ditentukan musajidnya dah. Pokoknya kamu saji emas saja, datang untuk beribadah ke situ. Ibadahnya untuk taklim. Jangan lupa ke? Untuk ayata'allama khairan au yu'allimahu, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajari kebaikan. Tak salat dah. Kalau salat semuanya. Salat ambo siko atau asiko, biko pulang awak cepet. Salat rumah sama nilainya. Nah, beda khusyuknya lah. Apakah syaratnya lah penuh, tata caranya lah sesuai, adab-adabnya lai khusyuk. Itu namanya beda nilai waknya. Namun saji itu sama lah. Tapi datang awak ke masjid itu jauh-jauh, mengapa untuk taklim, punya nilai. Boleh. Datang dia ke masjid itu, karena masjid itu ada orang tadarus, ada taklim, ada kajian-kajian, atau kajian sunnah namanya gini. Kajian sunnah. Rupanya adalah kajian yang tak sunnah. Cakap pagi membaca di kawan ada suami sunnah. Tak galak lah membaca suami sunnah. Rupanya suasana sunnah kau hanya yang bantu menyapu, mencuci piring, menyukai pintu, menserika. Oh, kau nak suami sunnah. Tak galak lah membaca Sirus Dianto. Orang kini kan label capeknya sunnah kan, suami sunnah. Ada yang tadi yang balas komentar nan suami sunnah, kok suami yang bini cek lain je. Itu nan sunnah. Sebab ini menjadi sunnah je. Mudah-mudahan kajian muka didengar oleh Ustaz Tun memberi status tadi mah. Kalau ingin menjadi suami sunnah, aku pandai cuci piring, membantu istri nyapu rumah, sunnah.
Balik gitu. Jadi menghadiri kajian di masjid tertentu, datang ke masjid itu, selagi tidak ada fitnah segala macam, bernilai. Saksikanlah orang itu akan mendapat pahala sama dengan haji. Jadi kalau datang ke masjid itu kembali, motivasinya, niatnya, tujuannya betul-betul untuk yata'allam untuk belajar atau untuk yu'allim atau untuk mengajar. Bukan salat semuanya, atau untuk belajar. Maka datangilah kajian-kajian yang memang kajian cukup itu memang bersumber kepada Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan syarahannya atau fikih-fikih yang diajari oleh guru yang mumpuni, bernilai itu. Karena ada juga orang mengajarkan taklim masjid, tapi taklimnya lah hendak apa tidak mengajarkan apa yang diajarkan Nabi lah. Orang sudah membuat misalnya tata cara pelaksanaan ibadah tertentu, acara seremoni tertentu, atau bikin amalia tertentu, dipimpin begini. Kalau dikhawatirkan bukannya balabo, tapi pokok nanti makan ngudiak barenggo, ilia barenggan sangko balabo, pokok tamakan. Hadirilah taklim yang betul-betul taklim. Datanglah ke masjid itu, taklim di situ, maka tidak ada niat, tidak ada tujuan untuk itu. Tapi izin suami bagi yang masih baru. Bagi yang keremo-keremo pun tidak paham, tidak izinlah. Ya kasih minta izin lah. Apanya lah pai? Anda ada izin. Dan di rumah tidak ada selemon kerapui lah kan? Di rumah tidak ada selemon kerapui lagi. Tak malah. Mana? Pai melahnya orang tak masalah. Habiskanlah waktu untuk itu masalah. Di tengah jalan mungkin tidak ada orang kamang-kamang kawak lah. Pai melah. Melengok lah kelih orang Jawa. Pai melah keserau lah ya. Dia tagah aja. Pulang lah. Jadi itu hadisnya. Kesimpulan awak kaji awak. Hukum berwisata, berjalan-jalan ke masjid tertentu namanya wisata rohani, jalan-jalan religi. Itu kan kini itu. Ini bolehkah? Boleh. Tidak ada orang berkunjung ke masjid tapi jangan dianggap mempunyai nilai ibadah. Salat di situ pahalanya sekian. Itu yang tidak boleh. Atau sekedar hanya untuk pamer-pamer celik-celik, tidak ada nilai ibadah. Di tagah hendak cuma nilai pahalanya tidak ada. Paling punya nilai-nilai kok ada nanti situ hal-hal yang mendatangkan kebajikan. Yang boleh musajid sengaja dikunjungi untuk beribadah 3 masjidnya. Itu cukup kan? Musajid lain sama saja. Bedanya lain nyaman tak nyaman, tenang tak tenang, fokus tak fokus. Itu beda. Bolehkah kita memilih-milih masjid? Boleh. Ada masjid di Siko, di Sinan. Kalau di Sinan masjid cukup tua, imamnya pajanyi ya menanya. Misalnya begitu. Di Sinan imamnya tagage. Nanti Rasulullah kesalahan saya bulu Sinan. Ayahnya banyak-banyak. Kita pindah ke masjid Sinan lah. Imamnya lagi barasia, bacaannya lagi menenggang. Ayahnya jania, ikannya jina, urano ranca. Sana tu. Tak salah Sinan. Boleh kita pilih masjid. Tak masalah. Nah, kena mata tangkok. Lain ragu. Tak. Malah disingkuk-singkuknya
Karena kok lah kampia tahun jalan-jalan lagi kan. Kalau hampir kata bulan jalan-jalan sebentar lagi. Dan garis bawahnya jangan salah paham. Berbangga-bangga di masjid itu adalah di akhir zaman akan bermunculan masjid-masjid indah, masjid-masjid megah, masjid-masjid besar yang bangunannya bagaikan bangunan gedung-gedung mewah, dan orang hanya berbangga tentang tampilan fisik, sementara isinya tidak berapa. Bahkan dana habis hanya untuk tersedot untuk itu yang dituju. Itu yang dituju. Kalau masjid runtuh roteng pelon itu. Runtuh roteng pelon, nampak pakai pelon. Tapi yang dituju sih adalah mereka bangun masjid sehebat-hebat, bersaing di mana-mana, habis dana, sementara isinya tidak ada, isi tidak ada. Kemarin Jumat ya, Jumat kemarin. Hari Kai, ketemu dengan kawan, beruntunglah beliau membangun masjid sikuahnya. Sebab siko 5 katu anak-anak salat 900 orang salat. Baca Quran, salat berjamaah. Kalau dibangunnya masjid luar gua sarancak ko juga tepi jalan ndak kacukui kan sasah. Tapi di siko dibangunnya sampai 1000 orang salat setiap waktu salat. Dibangun di tepi jalan, paling-paling hanyalah orang lewat. Tak ada yang seindah beliau bangun masjid sekuah itu petang. Jadi kalau kau bangun masjid itu caliak di mana dibangun. Di mana kamu ada batu manfaat, paguno caliak bangun. Itu lebih bagus daripada asa managa masjid. Kadang-kadang masjid tengah-tengah aja dibangun itu. Orang datang senang payah kan, sembahyang. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.